Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kami ucapkan di video pembelajaran kelompok kami. Harapan kami setelah membuat video pembelajaran kali ini yaitu dapat menambah wawasan teman-teman terkait arsitektur perbankan Indonesia. Sebelum kita mulai membahas materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Ayu Agung Wulan Ardia Paramita dengan absen 14. Lalu yang kedua ada Ida Ayu Intan Ramanti dengan absen 26. Yang ketiga ada Adina Nur Sintiawati dengan absen 28. Dan yang keempat ada Iputu Excel Arya Manggala dengan absen 32. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu IKD Paga Arto Widianto Putra dengan absen 34. Adapun submateri yang akan kami bawakan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama arsitektur perbankan Indonesia dan yang kedua pilar-pilar arsitektur perbankan Indonesia, di mana pilar-pilar ini mencakup program-program dari arsitektur perbankan Indonesia. Program yang pertama yakni program penguatan struktur perbankan, dan yang kedua program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima program pengembangan infrastruktur perbankan, dan yang keenam yaitu program peningkatan perlindungan nasabah. Selanjutnya langsung saja saya akan mulai memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Pada tahun 2004, Bank Indonesia meluncurkan arsitektur perbankan Indonesia sebagai kelanjutan program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak krisis tahun 1998. Arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Jadi dapat dikatakan bahwa arsitektur perbankan Indonesia akan menjadi arah dan bentuk yang dituju oleh perbankan nasional. Dengan arsitektur perbankan ini, perbankan nasional akan memiliki fundamental yang kuat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dari sisi struktur modal, regulasi, pengawasan, infrastruktur, operasional perbankan, dan keamanan nasabah. Arsitektur perbankan nasional bukan hanya merupakan suatu rekomendasi kebijakan bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang, melainkan juga menjadi arah kebijakan. Menjadi sebuah arah kebijakan berarti arsitektur perbankan Indonesia menjadi arah dan bentuk yang harus dituju dan dibangun oleh perbankan Indonesia. Dengan demikian, arsitektur perbankan itu merupakan suatu desain mengenai tatanan industri perbankan ke depan. Visi arsitektur perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Materi selanjutnya yakni materi yang kedua mengenai pilar-pilar arsitektur perbankan Indonesia. Bank Indonesia memperkenalkan adanya 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia untuk mencapai visi arsitektur perbankan Indonesia, yaitu yang pertama menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang kedua menciptakan sistem pengaturan yang efektif, yang ketiga pengawasan bank yang independen dan efektif, yang keempat menciptakan industri perbankan yang kuat, yang kelima mewujudkan infrastruktur yang lengkap, dan yang keenam yang terakhir yaitu perlindungan konsumen perbankan. Arsitektur perbankan Indonesia juga memuat program-program dan tahapan kegiatan yang bersifat konkret mengenai implementasinya guna mewujudkan pilar-pilar tersebut. Baik, berikut ini akan dijelaskan program-program yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta tahapannya. Yang pertama ada program penguatan struktur perbankan. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat bisnis plan yang memuat
target waktu, cara, dan tahap pencapaian. Baik, adapun cara pencapaiannya melalui sebagai berikut. Yang pertama, penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru. Yang kedua, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Dan yang terakhir, penerbitan subordinate loan. Dalam waktu 10-15 tahun ke depan, program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya yang pertama, 2-3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun. Yang kedua, 3-5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara 10 triliun sampai dengan 50 triliun. Yang ketiga, 30-50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara 100 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan yang terakhir, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar. Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Pada tabel berikut ini dijelaskan tahap implementasi dari program penguatan struktur perbankan. Pertama, ada memperkuat permodalan bank yang dimana kegiatannya yang pertama yaitu meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum, konvensional maupun syariah termasuk BPD menjadi 80 miliar pada tahun 2007. Yang kedua, meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum, konvensional maupun syariah termasuk BPD menjadi 100 miliar pada tahun 2010. Yang ketiga, mempertahankan persyaratan modal di store minimum 3 triliun pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011 pada tahun 2004 sampai 2010. Yang keempat, menetapkan persyaratan modal di store minimum 1 triliun untuk pendirian bank umum syariah pada tahun 2005. Yang kelima, menetapkan persyaratan modal sebesar 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari spin-off unit usaha syariah pada tahun 2006. Dan yang ke-6, mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal di store BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008 pada periode pelaksanaan 2008. Lalu adapun kegiatan yang kedua yaitu memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS, di mana dalam kegiatannya itu mencakup yang pertama, meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR pada tahun 2007. Yang kedua, implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM pada tahun 2007. Yang ketiga, mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali. Yang keempat, mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan pada tahun 2004 sampai 2006. Dan yang kelima, memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS termasuk lembaga Apex pada periode pelaksanaan 2006 sampai 2007. Dan kegiatan yang ketiga, meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM yang dimana dalam kegiatannya mencakup yang pertama, memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim peminjaman kredit dan pembiayaan pada tahun 2004 sampai 2007. Yang kedua, mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah pedesaan pada tahun 2004 sampai 2009. Dan yang ketiga, meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah pada tahun 2010. Dan yang terakhir, mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada periode pelaksanaan 2010. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice.
Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan, serta penerapan 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practice, termasuk 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, diharapkan Bank Indonesia memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif, yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya. Tahapan program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Pada nomor 1, kegiatan pilar 2, yaitu memformalkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan. Dalam poin A, melibatkan pihak 3 dalam step pembuatan kebijakan perbankan, periode pelaksanaan tahun 2004. Poin B, yaitu membentuk panel ahli perbankan, periode pelaksanaan tahun 2004. Dan poin C, yaitu memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat, periode pelaksanaan tahun 2006. Lalu nomor 2, kegiatan pilar 2, yaitu implementasi secara bertahap international best practice. Dalam poin A, yaitu 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision, periode pelaksanaan 2004 sampai dengan 2013. Poin B, Basel 2, periode pelaksanaan mulai 2008. Lalu poin C, Islamic Financial Service Board bagi Bank Syariah, periode pelaksanaan 2005 sampai dengan 2011. Setelah pengaturan perbankan diserahkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak tahun 2013, tentunya tahap demi tahap pengaturan yang selama ini dikeluarkan Bank Indonesia akan diganti dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK. Pertanyaan yaitu apakah OJK akan menyempurnakan atau bahkan mengubah konsep yang sudah berjalan tersebut mengingat cakupan pengawasan OJK lebih luas dari Bank Indonesia, yakni mengawasi lembaga perbankan dan non-bank. Jadi pengawasannya pun tentu akan lebih integratif, yaitu menggabungkan antara pengawasan terhadap perbankan dan non-bank. Untuk program memfasilitasi lembaga riset perbankan nampaknya belum eksis dan belum dapat dirasakan atau diketahui oleh masyarakat luas dengan roadmap ini. Masyarakat tentu sangat mengharapkan kehadirannya sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara luas khususnya oleh pihak-pihak terkait yang ingin peran sertanya dalam mengembangkan perbankan nasional. Materi selanjutnya yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawas berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi. Nah, dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka OJK semestinya akan lebih optimal mengingat hal-hal seperti OJK merupakan lembaga independen. Pengawasan oleh OJK dapat integratif dengan lembaga keuangan lain sehingga para pelaku perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam satu atap di bawah pengawasan OJK sehingga hal-hal yang bersifat adanya keterkaitan kepemilikan, kepengurusan, dan hubungan keuangan atau bidang usaha dapat dipantau secara lebih mudah oleh OJK sehingga risiko yang timbul dapat diantisipasi lebih dini. Kemudian yang kedua yaitu OJK diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam operasional pengawasannya sehingga untuk menindaklanjuti kasus-kasus penyelewengan yang muncul akan lebih cepat. Dan yang ketiga, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan dari pemohon bahwa keberadaan OJK tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, hal ini semestinya semakin menambah kekokohan keberadaan OJK sehingga selekasnya lebih berbenah untuk lebih memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Berikut merupakan tabel tahapan program peningkatan fungsi pengawasan, yaitu yang pertama meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain yang dilaksanakan pada periode 2004 sampai 2006. Kemudian yang kedua melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2007. Kemudian yang ketiga menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan bank, yaitu dimulai dari 2004 sampai 2007, menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko, yaitu yang dilaksanakan pada tahun 2004 sampai dengan 2005, dan meningkatkan efektivitas enforcement, yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai dengan 2006.
Materi selanjutnya yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Nah, semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional termasuk manajemen risiko yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Nah, melalui program ini diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat. Adapun tahapan program peningkatan kualitas manajemen perbankan, yaitu yang pertama meningkatkan good corporate governance yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai dengan 2007. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, yaitu periode pelaksanaannya dari tahun 2004 sampai 2008, dan meningkatkan kemampuan operasional bank yang dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Nah, untuk menerapkan standar GCG pada tahun 2006, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Hasil survei yang dilakukan oleh BI pada tahun 2009 diketahui bahwa kualitas implementasi GCG bank umum semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya peran dan keberadaan pihak independen dalam melakukan check and balance. Nah, dalam hal meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, sejak dimulainya program sertifikasi manajemen risiko pada tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2009, tidak kurang dari 67.930 orang bankir yang telah mengikuti uji kompetensi manajemen risiko dengan tingkat kelulusan rata-rata 74%. Materi selanjutnya yaitu program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit biro, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan kredit biro akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publish trade debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan, pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Munculnya pembentukan lembaga-lembaga penjamin kredit yang dibentuk pemerintah daerah akan lebih memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha daerah, khususnya usaha mikro kecil menengah, yang sampai saat ini masih tetap kesulitan memperoleh kredit dari perbankan karena kelangkaan barang jaminan atau agunan yang memadai. Pendirian lembaga-lembaga penjaminan seperti ini mestinya didorong lebih cepat dalam pendiriannya. Berikut ini kami sajikan tabel tahapan program pengembangan infrastruktur perbankan, di mana yang pertama mengembangkan kredit biro dengan melakukan inisiatif pembentukan kredit pada periode pelaksanaan 2004 sampai 2005, kemudian mengembangkan sistem informasi debitur untuk lembaga keuangan non-bank pada periode pelaksanaan 2006 sampai 2008. Yang kedua, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dengan menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah pada tahun periode pelaksanaan 2006 sampai 2010. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah pada periode pelaksanaan 2004 sampai 2010. Bank Indonesia sendiri telah melakukan peluncuran Biro Informasi Kredit pada tahun 2006 yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun, menyimpan, mengolah data debitur dan pada akhirnya mendistribusikan data tersebut sebagai informasi debitur. Untuk mengoptimalkan penggunaan kredit rating agency, pelaksanaan dan pengaturan rating kredit telah dilakukan oleh Bapepam. Materi selanjutnya yaitu program peningkatan perlindungan nasabah, di mana program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Berikut ini kami sajikan tabel tahapan program peningkatan perlindungan nasabah, di mana yang pertama, menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah dengan menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah yang dilaksanakan pada periode 2004 sampai 2005. Kemudian memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah dari periode 2006
sampai 2010. Yang kedua, membentuk lembaga mediasi independen dengan memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan dari 2004 sampai 2008. Yang ketiga, menyusun transparansi informasi produk dengan memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank dari 2004 sampai 2005. Kemudian, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk dari 2006 sampai 2010. Yang keempat, mempromosikan edukasi untuk nasabah dengan mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial mulai dari 2004 dan meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui komunikasi ekonomi syariah mulai dari 2004. Dari tabel di samping dapat kita lihat tahapan implementasi dari program peningkatan perlindungan nasabah. Program peningkatan perlindungan nasabah terdiri dari 4 kegiatan, yaitu penyusunan standar mekanisme pengaduan, pembentukan lembaga mediasi independen, penyusunan transparansi informasi produk, dan edukasi untuk nasabah. Sejak dicanangkannya pada tahun 2004, pendirian lembaga mediasi perbankan yang independen belum dapat direalisasikan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh asosiasi perbankan dalam pendirian lembaga mediasi tersebut antara lain menyangkut aspek legal, sumber daya manusia, independensi, dan kredibilitas. Melalui PBI nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur transparansi produk perbankan dan penggunaan data pribadi nasabah. Sebagai upaya meningkatkan penerapan GCG di sektor perbankan, memperjelas manfaat maupun risiko suatu produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah, serta mengurangi informasi yang tidak akurat. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian materi kami terdapat kesalahan atau kekeliruan. Selanjutnya, kami mohon saran dan kritik yang membangun dari penonton untuk kesempurnaan video pembelajaran kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.